Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu berada dalam sebuah keadaan di mana kamu merasa sudah berdoa begitu lama, sudah meminta dengan sungguh-sungguh, sudah berusaha semampunya, sudah bersabar sekuat tenaga, namun pertolongan yang kamu harapkan belum juga datang? Hari demi hari berlalu, minggu demi minggu berganti, bulan bahkan tahun berjalan, tetapi keadaan masih terlihat sama. Masalah yang kamu hadapi belum selesai. Kesedihan yang kamu rasakan belum benar-benar hilang. Doa yang kamu panjatkan belum berubah menjadi kenyataan. Dan dalam keheningan itu mungkin pernah muncul pertanyaan yang sangat manusiawi. Ya Allah, kapan Engkau akan menolongku? Apakah Engkau mendengarkan doaku? Kenapa harus lama ini? Jika hari ini kamu sedang berada dalam fase itu, maka dengarkanlah video ini sampai selesai. Karena bisa jadi masalahnya bukan karena Allah terlambat menolongmu, melainkan karena waktu yang Allah pilih berbeda dengan waktu yang kamu inginkan. Dan ketika kamu memahami hal ini, hatimu akan menjadi jauh lebih tenang. Mari kita renungkan bersama. Yang pertama, Allah tidak pernah terlambat. Salah satu hal yang perlu kita tanamkan kuat-kuat dalam hati adalah ini: Allah tidak pernah terlambat. Tidak pernah. Yang sering terjadi adalah manusia memiliki jadwalnya sendiri. Kita ingin masalah selesai minggu ini, kita ingin doa terkabul bulan ini, kita ingin kehidupan berubah secepat mungkin. Namun Allah memiliki waktu yang berbeda, dan waktu Allah selalu lebih tepat daripada waktu yang kita rancang sendiri. Karena Allah melihat apa yang tidak kita lihat, mengetahui apa yang tidak kita ketahui, dan memahami apa yang belum mampu kita pahami. Karena itu, ketika pertolongan belum datang, jangan langsung berpikir bahwa Allah terlambat. Bisa jadi Allah sedang memilih waktu terbaik. Yang kedua, kita hanya melihat sebagian kecil dari cerita. Bayangkan seorang yang sedang membaca sebuah buku. Namun ia hanya membaca satu halaman. Lalu ia menyimpulkan seluruh cerita. Tentu kesimpulan itu tidak akan lengkap, begitu pula dengan kehidupan. Kita hanya melihat satu bagian kecil dari perjalanan kita. Kita melihat kesulitan hari ini, kita melihat air mata hari ini, kita melihat penantian hari ini. Namun Allah melihat seluruh cerita. Allah melihat akhir yang belum terjadi. Allah melihat kebaikan yang sedang mendekat. Allah melihat hikmah yang belum terungkap. Karena itu, jangan membuat kesimpulan tentang hidupmu hanya dari keadaan saat ini. Yang ketiga, pertolongan Allah kadang datang dalam bentuk yang tidak kita sadari. Ketika berbicara tentang pertolongan, manusia sering membayangkan sesuatu yang besar, sebuah keajaiban, sebuah perubahan drastis, sebuah jawaban yang langsung menghapus semua masalah. Padahal tidak selalu demikian. Kadang pertolongan Allah hadir dalam bentuk kekuatan untuk bertahan, dalam bentuk hati yang tetap tenang, dalam bentuk orang baik yang datang di saat yang tepat, dalam bentuk jalan keluar kecil yang perlahan membuka jalan yang lebih besar. Karena itu, jangan hanya mencari pertolongan dalam bentuk yang kamu inginkan. Perhatikan juga bentuk-bentuk pertolongan yang selama ini sudah Allah kirimkan. Yang keempat, penundaan bukan penolakan. Banyak orang kehilangan harapan karena mengira bahwa penundaan adalah penolakan. Padahal keduanya sangat berbeda. Jika seorang petani belum memanen tanamannya hari ini, bukan berarti ia tidak akan memanennya. Mungkin memang belum waktunya. Begitu pula dengan doa. Jika hari ini belum terkabul, bukan berarti Allah menolak. Bukan Allah sedang menunda. Bukan Allah sedang mempersiapkan sesuatu. Mungkin Allah sedang menunggu waktu yang lebih tepat. Dan seringkali ketika waktunya tiba, kita baru memahami mengapa harus menunggu selama itu. Yang kelima,
Allah sedang mempersiapkan dirimu. Saat menunggu pertolongan, fokus kita biasanya tertuju pada satu hal. Apa yang kita minta, apa yang kita tunggu, apa yang kita dapatkan, apa yang ingin kita dapatkan. Padahal selama masa penantian itu, Allah juga sedang mempersiapkan dirimu, membentuk kesabaranmu, membentuk keteguhanmu, membentuk keikhlasanmu, membentuk kedewasaanmu. Karena terkadang yang perlu disiapkan bukan hanya hadiah yang akan diberikan, tetapi juga hati yang akan menerimanya. Yang keenam, tidak semua yang cepat itu baik. Manusia sering menganggap bahwa semakin cepat sesuatu datang semakin baik. Padahal belum tentu. Ada hal-hal yang jika datang terlalu cepat justru membawa masalah. Ada tanggung jawab yang membutuhkan kedewasaan, ada rezeki yang membutuhkan kesiapan, ada kesempatan yang membutuhkan kebijaksanaan. Dan Allah mengetahui semua itu. Karena itulah Allah sedang membuat seseorang menunggu, bukan karena dia ingin menyulitkan, tetapi karena dia ingin memastikan bahwa saat nikmat itu datang, hambanya siap menerimanya. Yang ketujuh, Allah sedang mengajarkan kepercayaan. Salah satu pelajaran terbesar dalam hidup adalah pelajaran percaya kepada Allah. Percaya ketika jalan terlihat jelas itu mudah, namun percaya ketika semuanya masih gelap adalah ujian yang berbeda. Dan mungkin itulah yang sedang Allah ajarkan kepadamu saat ini. Belajar mempercayainya, belajar yakin kepadanya, belajar bersandar kepadanya. Meskipun kamu belum melihat bagaimana semua ini akan berakhir. Yang kedelapan, banyak hal indah datang setelah penantian panjang. Jika melihat kehidupan, banyak hal berharga membutuhkan waktu. Pohon besar tidak tumbuh dalam semalam. Buah yang matang membutuhkan proses. Matahari pun tidak terbit seketika. Begitu pula dengan sebagian doa dan harapan. Ada yang membutuhkan perjalanan panjang, ada yang membutuhkan kesabaran, ada yang membutuhkan waktu. Dan justru karena perjalanan itu panjang, hasilnya menjadi jauh lebih bermakna. Yang kesembilan, jangan menyamakan waktu orang lain dengan waktumu. Salah satu penyebab hati menjadi gelisah adalah karena terlalu sering membandingkan. Melihat orang lain berhasil lebih dulu, melihat orang lain bahagia lebih cepat, melihat orang lain mendapatkan apa yang kita tunggu. Lalu kita bertanya, kenapa aku belum? Padahal setiap orang memiliki waktu yang berbeda. Allah menulis cerita yang berbeda. Allah menentukan jalan yang berbeda. Dan apa yang terlambat menurut manusia belum tentu terlambat menurut Allah. Yang ke-10, Allah tidak pernah melupakan hambanya. Mungkin inilah ketakutan terbesar saat menunggu. Perasaan bahwa kita telah dilupakan, bahwa doa kita tidak didengar, bahwa harapan kita tidak diperhatikan. Namun, ketahuilah, Allah tidak pernah melupakan hambanya. Tidak pernah. Bahkan, ketika seluruh dunia tidak memahami dirimu. Bahkan ketika tidak ada satupun manusia yang mengetahui perjuanganmu, Allah tetap mengetahui semuanya, dan itu seharusnya menjadi sumber ketenangan terbesar dalam hidup. Yang ke-11, pertolongan bisa datang di saat yang paling tidak disangka. Ada banyak kisah dalam hidup manusia yang menunjukkan hal ini. Saat seseorang hampir menyerah, saat seseorang merasa semuanya telah berakhir, saat seseorang merasa tidak ada jalan lagi, tiba-tiba pertolongan datang. Karena Allah mampu membuka pintu yang tidak pernah kita lihat, mampu menciptakan jalan yang tidak pernah kita bayangkan, dan mampu mengubah keadaan dalam waktu yang sangat singkat. Yang ke-12, jangan berhenti berdoa karena belum melihat hasil.
Doa bukan hanya tentang mendapatkan apa yang kita inginkan. Doa adalah tentang menjaga hubungan dengan Allah, tentang menunjukkan bahwa kita masih percaya, masih berharap, masih bersandar kepadanya. Karena itu jangan berhenti berdoa hanya karena belum melihat hasil. Tetaplah mengetuk pintu langit, karena Allah mendengar setiap permohonan yang keluar dari hati yang tulus. Yang ke-13, akan datang hari ketika kamu memahami semuanya. Hari ini mungkin kamu belum mengerti, masih bertanya-tanya, masih merasa bingung, masih merasa lelah menunggu. Namun suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan kamu akan berkata, "Ya Allah, sekarang aku mengerti. Aku mengerti kenapa harus menunggu. Aku mengerti kenapa pertolongan itu tidak datang lebih cepat. Aku mengerti bahwa waktumu memang yang terbaik." Dan pada saat itu hatimu akan dipenuhi rasa syukur. Yang ke-14, jangan kehilangan harapan. Selama Allah masih menjadi tempatmu berharap, sesungguhnya kamu belum kehilangan apapun. Karena harapan kepada Allah tidak pernah sia-sia. Mungkin jawabannya belum datang hari ini, mungkin belum datang minggu ini. Namun itu tidak berarti tidak akan datang, karena Allah tetap bekerja bahkan ketika kamu tidak melihatnya. Yang ke-15, katakan kepada hatimu untuk tetap percaya. Jika hari ini kamu sedang menunggu pertolongan Allah, pejamkan matamu sejenak. Tarik napas perlahan dan katakan dalam hatimu, "Ya Allah, aku belum memahami waktumu. Aku belum melihat jawaban dari semua doaku. Aku belum mengetahui bagaimana semua ini akan berakhir. Tetapi aku percaya kepadamu. Aku percaya bahwa Engkau tidak pernah terlambat. Aku percaya bahwa pertolonganmu sedang mendekat. Aku percaya bahwa waktumu selalu lebih baik daripada keinginanku." Biarkan kalimat itu menjadi cahaya bagi hatimu. Jika hari ini kamu masih menunggu, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa Allah diam. Karena Allah tetap bekerja, Allah tetap mengatur, Allah tetap menjaga, tetap menyiapkan kebaikan yang mungkin belum mampu kamu lihat saat ini. Ingatlah, penundaan bukan berarti penolakan, kesunyian bukan berarti pengabaian, dan lambat menurut manusia belum tentu lambat menurut Allah, karena Allah tidak pernah terlambat, tidak pernah. Jika hari ini hidupmu masih penuh penantian, tetaplah percaya. Jika hari ini doamu belum terkabul, tetaplah berharap. Jika hari ini pertolongan belum terlihat, tetaplah bersabar. Karena Allah mengetahui waktu yang paling tepat. Dan ketika waktu itu tiba, kamu akan menyadari bahwa semua penantian ini tidak sia-sia. Bahwa semua air mata ini memiliki makna. Bahwa semua kesabaran ini sedang mengantarkanmu menuju sesuatu yang lebih indah daripada yang pernah kamu bayangkan. Di channel Doa Makbul, kita belajar bahwa Allah tidak pernah terlambat menolong hamba-hambanya. Yang berbeda hanyalah cara dan waktu yang Dia pilih, karena kasih sayangnya selalu lebih luas daripada yang mampu kita pahami. Terima kasih telah menyimak video ini di channel Doa Makbul. Jika kata-kata ini menyentuh hatimu, jangan ragu untuk like video ini. Tulis pendapatmu di kolom komentar agar kita bisa saling menguatkan. Bagikan, share kepada orang-orang terdekatmu yang mungkin sedang diuji. Dan jangan lupa subscribe channel Doa Makbul agar tidak tertinggal pesan-pesan penuh makna berikutnya. Semoga Allah menguatkan hatimu dalam setiap penantian, meneguhkan keyakinanmu dalam setiap ujian, dan mempertemukanmu dengan pertolongan terbaik pada waktu yang paling sempurna menurutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.